Aftermovie Kelompok 3. Materi Literasi Bencana. Piala kali ini, dan sebelumnya dari ini ada contoh gambar ya, gambar karakter. Tapi sih bisa menimbulkan ya. Suatu bencana serta bagaimana cara melakukan tindakan preventif untuk mencegah kerusakan terhadap arsip penting maupun dokumen yang dimiliki oleh mereka dan keluarganya, seperti misalnya ada akta kelahiran, ijazah, sertifikat rumah, dan dokumen-dokumen lain yang cukup vital dan penting. Nah, yang pertama ada penjelasan terkait literasi bencana. Yang kedua, apa saja dampak terhadap kondisi arsip dan dokumen dari literasi bencana. Yang ketiga, manfaat dari adanya literasi bencana. Yang keempat, Melakukan pretest banyak 2 kali. Yang pertama dilakukan sebelum kami memulai materi, dan yang kedua pretest dilakukan setelah kami selesai memaparkan materi. Hal ini kita lakukan agar dapat mengukur pemahaman siswa dari materi yang kita sampaikan awal dan proses akhir untuk mengetahui bagaimana penyampaian atau apakah mereka menyimak tentang materi yang kami berikan atau tidak. Untuk kegiatan instruksional sendiri, indikator penilaian keterampilan ini berkaitan pada aspek kognitif karena merupakan bagian dari perubahan perilaku sama halnya dengan indikator penilaian sikap. Ya baik, itulah penjelasan pemaparan materi LKP dari kelompok 3 kelas 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berikut soal pretest dan posttest yang kakak-kakak kelompok 3 bagikan untuk adik-adik sebelum dan sesudah pematerian nih. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman cek di bit.ly/youtube_video kelompok 3. sangat merugikan. Bangunan rumah jadi hancur dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Arsip dan dokumen yang kita miliki pun menjadi hilang dan rusak. Boleh di next? Oleh karena itu, penting adanya pemahaman terkait literasi bencana. Disebabkan oleh bencana. Boleh di next? Nah, ini merupakan salah satu gambar dari arsip dan dokumen yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh suatu bencana banjir dan longsor. Ataupun tindakan preventif dari masyarakat ataupun dari warga akan adanya suatu bencana. Jadi fakta membuktikan ketika ada bencana si berkas-berkasnya itu udah terlumpat oleh bencana itu seperti yang diperlihatkan oleh banjir. Nah, ketika kita dipersiapkan seperti yang ada pada kanan kita, yakni sesudah atau afternya, ini dipersiapkan dengan baik, dengan dibungkus secara rapi, dibungkus oleh plastik, kardus ataupun lain sebagainya, sehingga mengantisipasi dari kerusakan akibat dari bencana itu. Ini tuh. Terima kasih. Ya, makasih Deteja. Wah, betul banget ya. Bisa dilihat dari gambar yang sebelumnya, yang before ini kelihatannya kalau arsip-arsip atau barang-barang itu tidak rapi ya, berantakan. Bahkan cenderung bisa mengalami dokumen atau barang hilang. Apalagi kalau ada bencana ya, bisa ada bencana banjir atau tsunami, nanti ikut ke bawahnya, apalagi pada tahap prabencana. Kemudian kita lanjut pada tahap kedua, yaitu tahap tanggap darurat, di mana pada tahap tanggap darurat ini teman-teman secara empiris nantinya melakukan pengkajian secara tepat dan juga tepat untuk kerusakan yang mungkin terjadi dan bagaimana cara untuk penyelamatan arsip jika memang terkena bencana. Tadi jika memang terhindar dari bencana-bencana yang mungkin tidak diinginkan. Nah, ini untuk kepentingan pribadi biasanya pakai aplikasi ini, dan untuk selanjutnya ini biasa digunakan oleh lembaga atau institusi atau organisasi. Dari Ade Teza, silakan on mic. Oke, makasih kakak atas kesempatan. Assalamualaikum Kak. Apakah ada kendala dalam mengalihkan media ke dalam bentuk digital? Apakah ada kendala dalam mengalihkan media ke dalam bentuk digital? Nah, itulah teman-teman recap dari kelompok 3
dengan RPKP dan materi mengenai literasi bencana. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah!